Di sekitar Anda ada begitu banyak kaum berjubah. Saya melihat berhitung kurang lebih ada 25 sampai 30 orang. Apabila Anda termasuk kaum berjubah, bolehkah Anda berdiri saat ini supaya umat melihat Anda? Bolehkah berdiri? Para pater, para frater, bruder, suster, romo. Bolehkah berdiri yang di depan? Suster. Lihatlah apa yang mereka cari ya kira-kira ya. Rela meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Luar biasa. Saya pikir inilah tanda cinta Tuhan untuk umat di Jayapura. Terima kasih kesaksian hidup Anda. Tapi di balik kekaguman dan rasa terima kasih itu, sekali lagi kita bertanya, apa yang menguatkan mereka mencintai Yesus? Apa yang membuat mereka setia percaya pada Yesus? Oleh karena itu saya minta satu-satu pater yang menemani saya pada sore hari ini untuk mendekat ke mic ke depan sini kah? Ayo. Menjawab satu pertanyaan ini. Mari pater. Kalau dilihat dari wajahnya mereka bahagia sih mengikuti Yesus ya. Tidak ada yang sengsara. Semuanya gendut-gendut. Mantap. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda tetap percaya mengikuti Yesus? Satu dua kali. Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan apa yang membuat saya tetap setia dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Minimal dari bacaan tadi bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Dan itulah yang membuat tadi Thomas dia percaya. Apa yang dia katakan memang betul. Apa yang dia sabdakan itu terjadi. Bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Terima kasih. Yesus benar-benar bangkit, itu jawaban pertama. Jawaban kedua. Selamat sore. Kalau dari saya, Yesus itu sebagai kakak, Yesus itu bagian dari hidup saya. Dia tidak terpisah dari saya. Dia menyertai saya, menuntun saya ketika saya jatuh. Dia memberikan kekuatan kepada saya, menopang dan mendorong saya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih dari saya. Mengapa saya percaya kepada Yesus? Saya percaya kepada Yesus karena Yesus hadir dalam setiap kesulitan saya. Dan saya melihat bahwa Yesus adalah penolong bagi saya. Itu saja. Yang ini menarik, Yesus adalah penolong dalam kesulitan hidup saya. Rupanya begitu sulit hidup beliau ya, luar biasa. Saya percaya karena saya bisa hidup, itu saja dari saya. Karena hidup. Kalau mati tidak percaya kah? Baik. Yang terakhir, Romo Kepala Paroki, kenapa percaya Yesus? Saya percaya Yesus karena seperti Thomas, butuh kepastian. Kenapa? Saya mendapat kepastian bahwa di dalam Yesus kita selamat. Dia memberikan hidupnya sampai wafat di kayu salib untuk keselamatan kita karena cintanya. Itu yang membuat saya makin bersemangat dalam panggilan. Terima kasih. Luar biasa ya, para pastor yang hadir di sini semuanya percaya pada Yesus, luar biasa. Silakan duduk para romo, para pastor, para pater, thank you. Setiap orang mempunyai alasan untuk percaya kepada Yesus dan Anda
harus membuat jawaban masing-masing. Tidak akan ada seorang yang bisa menunjukkan alasan paling dalam. Setiap orang punya alasannya. Ada yang percaya pada Yesus karena hidupnya begitu sulit. Seperti salah satu dari Romo tadi toh. Lalu mengalami bahwa Allah mengasihi, menolong. Dan itulah yang dia temukan, wajah Yesus yang menolong. Ada juga orang-orang yang percaya karena mungkin dalam hidupnya dia berjumpa dengan kesempatan-kesempatan berhadapan dengan kematian. Mungkin dalam salah satu perjalanan saya ke Kalimantan Timur, saya harus pergi melawan arus di Sungai Mahakam Ulu. Dan karena saya tidak bisa berenang, saya takut setengah mati. Rupanya saya masih takut mati. Ketika naik perahu yang kecil, maaf, lebarnya hanya sebesar badan saya. Jadi kalau Pater duduk, lalu berdiri, perahunya ikut nempel di belakang. Lewati riam yang begitu tajam. Dan jurumudi sudah berteriak dari belakang, "Pater, pakai pelampung! Pater, pakai pelampung!" Saya yang takut tenggelam karena tidak bisa berenang, tapi tidak masuk karena hanya sebelah saja, terlalu pagi, jadi dua saya kepit di ketiak. Tapi ketika saya sadar, ternyata ada batu-batu begitu tajam, begitu tinggi. Batu-batunya sangat tajam. Dan saya berpikir walaupun pakai pengaman, pelampung, pasti meninggal juga karena kepala akan pecah kena batu-batu itu. Tapi saya diam saja sampai kemudian kami melewati riam itu, lalu saya bertanya, "Bapak Jurumudi, percuma loh kalau pakai pelampung di tempat ini, kepala pasti pecah juga." Dia bilang, "Iya betul Pater, percuma. Pasti pakai pelampung itu memudahkan kerja Basarnas," katanya. "Satu hari pasti ketemu. Kalau tidak pakai pelampung bisa 3 hari 3 malam, itu pun kalau tidak dimakan buaya." Biasanya buaya-buaya di sini, kalau lihat badan seperti badan Pater yang babi Australia ini, mereka suka. Lalu sejurus kemudian saya bertanya pada diri sendiri, siapa Yesus bagiku? Mengapa aku percaya pada Yesus? Mengapa aku ikhlas mengorbankan segala-galanya untuk Yesus? Dan jawaban yang saya temukan pribadi adalah bahwa aku hidup di tengah gereja, bahwa di dalam komunitaslah saya menemukan makna keberadaan. Coba Anda lihat, di dalam gereja yang sangat cantik ini, Anda tidak sendirian. Iman Katolik mengajarkan bahwa kepercayaan pada Yesus juga dilandasi dalam kebersamaan dengan yang lain. Anda lihat kanan kiri Anda. Apakah Anda bisa melihat wajah Yesus dalam wajah mereka? Lihat sebentar, adakah Yesus di sana? Adakah? Apakah engkau menjumpai Yesus yang bahagia atau Yesus yang susah? Santo Thomas dalam bacaan Injil hari ini begitu menarik. Ketika pada minggu pertama Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati, Thomas tidak ada di dalam komunitas para rasul. Thomas sedang pergi entah kemana, mungkin sedang ke kafe, mungkin sedang main biliar, kita tidak tahu. Tidak tercatat dalam kitab suci. Tapi yang jelas Santo Thomas tidak ada dalam komunitas gereja. Tidak ada dalam komunitas para rasul. Itu sebabnya dia gagal percaya pada Yesus. Iya bukan? Ketika para rasul yang lain mengatakan kami melihat Yesus. Apa jawaban Santo Thomas? Sebelum kucucukkan jariku ke dalam bekas pakunya dan bekas luka di lambungnya, aku tidak akan percaya. Mengapa dia tidak percaya Yesus? Maka berjalanlah bersama-sama di dalam tubuh Kristus yang satu. Seperti bacaan yang tadi kita dengar dari Rasul Paulus. Kita semua adalah jemaat yang satu. Satu tubuh di dalam Yesus sebagai kepala.
Maka saudari-saudaraku, kadang-kadang satu jemaat gereja ini pun kadang-kadang menjengkelkan kita, bukan? Kadang-kadang kita tersinggung dengan omongan-omongan orang satu lingkungan, satu komunitas. Kami yang di biara pun tidak jarang cakar-cakaran. Tanyalah pada para suster itu. Sering mereka cakar-cakaran. Tapi bukan berarti bahwa kita ini terpisah-pisah. Perbedaan, perkelahian di antara kita adalah bumbu-bumbu kehidupan yang membuat kita sadar siapa kepala kita sebenarnya. Fokuslah pada kebaikannya dan bukan pada keburukannya. Sekali lagi, coba Anda lihat wajah di kanan dan di kiri Anda. Bagus apa buruk? Umat di atas baguskah, burukkah? Muram wajahnya? Kalau ada yang asam dan muram, ciumlah. Muah. Beradalah dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan ini yang kita rayakan dalam Ekaristi. Kita mengenal Yesus yang hadir dalam Ekaristi bersama-sama dengan yang lain. Maka pesan Romo pada sore hari ini, saudari-saudaraku, Anda memang harus mencari jawaban masing-masing. Mengapa Anda percaya pada Yesus? Setiap orang punya jawabannya. Tapi jangan lupa juga untuk mencari jawabannya bersama-sama dengan komunitas gereja ini. Jangan terpisah dari satu tubuh Kristus. Tuhan memberkati Anda. Amin. Saudara-saudara, apakah Anda pernah mengalami hari-hari buruk? Padahal sih Romo, keuangan ya nggak susah-susah banget Romo. Kesehatan juga ya baik-baik saja Romo. Tapi tiba-tiba saja kita memperoleh hari yang buruk. Misalnya, baru bangun tidur ada aja konflik sama suami, marah-marah sama anak, marah-marah sama mbak di dapur misalnya. Kemudian Anda keluar rumah, ada aja orang-orang yang bikin Anda naik darah, bikin Anda kecewa, bikin Anda sebel. Udah, kalau udah begitu, sepanjang hari diwarnai dengan bad mood. Seolah-olah Anda juga kadang-kadang habis marah-marah gitu, tiba-tiba merasa bersalah sendiri. Iya ya, kenapa aku marah ya? Kan menyakiti hati orang. Semua relasi, semua pekerjaan, semua bahkan berurusan sama urusan dagang, urusan rezeki, jadi ikut-ikutan jelek. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana menempatkan Allah yang mulia, yang maha kuasa dalam kehidupan kita? Nah, ada caranya saudara-saudara. Di depan saya seperti biasa ada 5 botol yang warnanya berbeda-beda. Silakan seperti biasa Anda pilih botol mana yang dari tadi menjadi favorit Anda, menarik perhatian Anda. Romo yang ungu itu kayaknya kok cute misalnya. Yang biru seperti ini Romo kayaknya kok bagus banget. Biru yang seperti ini kok ini favorit saya. Atau yang warna hijau Romo. Atau ya yang kosong lah Romo. Silakan pilih. Botol pertama, botol kedua, botol ketiga, botol keempat, botol kelima. Silakan pilih. Misalnya botol biru, botol kosong, botol biru molto, botol ungu, botol hijau. Itu paling gampang. Silakan tulis di kolom komen sekarang ini. Tuhan izinkan Tuhan firman-Mu bekerja dalam diriku. Aku yang saat ini kok sedang tidak baik-baik saja. Aku yang saat ini kok mudah marah, mudah membenci, mudah kecewa, mudah ngamuk Romo. Ada apa dengan hidupku? Bagaimana caranya menimba kekuatan dari Allah yang mulia ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita buka satu persatu yuk. Dari yang botol warna biru, ada pesan dari Allah yang mana yang mau disampaikan kepada kita? Di balik botol-botol ini ada ayat-ayat Mazmur yang bisa membantu kita menggali kekuatan sungguh-sungguh. Bukannya kekuatan yang kita terima terus lepas lagi, tetapi bagaimana kekuatan itu kita resapkan dalam-dalam, jauh ke lubuk hati kita. Dari botol biru, Anda bisa menemukan di situ ada Mazmur bab 43 ayat 5.
Mazmur bab 43 ayat 5. Ada pesan Tuhan apa yang mau dikatakan Allah kepada Anda? Di sana dikatakan begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Waduh Romo, kok sama bener sama hidup saya Romo. Tertekan Romo, di bawah tekanan, orang ngepush saya harus berhasil, harus bisa itu, harus bisa mencapai target ini, target itu. Tertekan Romo, ditanya kapan nikah, ditanya kapan punya anak, ditanya kapan berhasilnya nih usaha nih. Itu semua membuat jiwa kita tertekan. Kalau udah tertekan saudara-saudara, hati-hati seperti balon dipencet itu siap meledak. Dikatakan, sabda Tuhan untuk Anda yang saat ini merasa jiwanya tertekan, yang jiwanya sering gelisah, sering khawatir, sering takut, Romo gimana ini? Misalnya, si pemazmur mengatakan begini, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kuncinya adalah syukur. Berharaplah lagi kepada Allah, hai jiwaku. Jadi ini unik nih, si pemazmur nanya sendiri sama jiwanya sendiri. Kenapa tertekan, hai jiwaku? Mengapa gelisah dalam diriku? Tapi dia juga ngomong juga nih, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada Allah penolongku. Saudara-saudara terkasih, mungkin kalau kita gelisah, kita sering takut, kita sering cemas terhadap hal-hal kecil yang sebetulnya tidak harus digelisahkan. Sampai-sampai Anda sulit tidur, mengalami insomnia dan lain sebagainya. Bersyukur. Katakanlah dalam dirimu, kepada dirimu seperti si pemazmur, aku akan bersyukur kepada Allah penolongku. Aku akan bersyukur lagi kepada Allah. Belajarlah bersyukur terhadap hal-hal yang kecil, sekecil apapun rahmat kebaikan-kebaikan Tuhan, apalagi yang gede-gede yang ada di depan mata. Bersyukur, itu kuncinya. Keren bukan? Sementara botol kosong, waduh ini, saya nggak tahu alasan Anda memilih botol kosong. Entah Anda sudah terlalu putus asa, sudah iman Anda sudah goyah, atau hati Anda sudah kosong seperti botol ini Romo, udah nggak ada isinya. Atau dompet tabungan Anda sudah seperti botol ini. Firman Tuhan mau berkata apa untuk Anda? Anda yang mengalami imannya sudah kosong, hatinya udah kosong, nggak ada cinta Romo, nggak ada harapan, nggak ada pertolongan, nggak ada kekuatan sedikit pun dalam hidup saya Romo. Tuhan mau berbicara apa? Anda bisa menemukan jawabannya di Mazmur bab 50 ayat 14. Di sana bab 14 dan bab 4:15 mengatakan seperti ini. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Anda pernah janji apa sama Tuhan? Hayo, ada nggak yang Anda lupakan? Atau Anda minta tolongnya berbulan-bulan, terima kasihnya cuma sehari misalnya. Sering kali kita begitu. Anda pernah janji apa sama Tuhan? Kalau Tuhan memberikan kebaikan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan lancarkan, aku akan begini, Anda lupa. Coba ingat lagi. Dan yang paling penting adalah persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Saudara-saudara, syukur sebagai korban. Romo, hidup saya ini sedikit yang bisa disyukuri Romo. Romo, kalau saya bersyukur buat suami saya yang sudah selingkuh, yang sudah nyakitin saya, sakit Romo. Perhatikan, persembahkanlah syukur sebagai korban. Meskipun ada begitu banyak hal-hal yang kurang bisa disyukuri atau tidak bisa disyukuri, aku tetap bersyukur kepada Allah. Meskipun dalam pikiranku nggak bisa Romo. Sebagai korban. Berkorban. Menerima kebaikan-kebaikan Tuhan meskipun kebaikan itu belum kelihatan. Karena apa? Ujungnya pasti kelihatan kebaikan itu. Mungkin sekarang belum kelihatan atau masih samar-samar. Tetapi tetaplah bersyukur. Dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mungkin itu janjimu, janji Anda yang belum Anda lakukan. Memuliakan Tuhan kalau kebaikan-kebaikan sudah Anda terima.
mungkin kita belum memuliakan Tuhan. Nah, ini dia. Kita memuliakan Allah dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, cara kita menghargai kehidupan, cara kita menghargai alam semesta, cara kita menghargai sesama kita yang ada di sekitar kita. Memuliakan Allah itu bukan cuma puji-pujian, aku muliakan engkau. Pakai juga hidup kita seluruhnya untuk memuliakan Tuhan. Mungkin itu yang masih kurang, saudara-saudara. Keren bukan? Jadi hidup kita itu nggak kayak kosong seperti botol ini, tapi ada isinya. Dipenuhi dengan rasa syukur dalam rangka memuliakan Tuhan. Keren. Kemudian yang botol biru molto. Di situ ada Mazmur bab 59 ayat 2 sampai ayat 3. Mazmur 59 ayat 2 sampai ayat 3. Dikatakan begini. Ini mungkin akan mengena buat Anda. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allah. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Saudara-saudara, mungkin Anda yang memilih biru molto ini. Ada begitu banyak orang-orang memusuhi Anda. Ada banyak lawan-lawan Anda. Misalnya ketika bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan juga ada saudara-saudara dalam hidup. Ada begitu banyak kompetitor-kompetitor yang seharusnya tidak harus berkompetisi, tetapi Anda malah dimusuhi. Apakah betul saudara-saudara? Dan apakah Anda tahu saudaraku, musuh yang paling besar yang kita miliki sebagai manusia adalah diri kita, kemalasan kita, ketidakinginan kita buat maju dan berusaha. Ketika kita sudah putus asa dan lelah, bahkan menyerah. Itu musuh yang paling berat, yang juga menggelendoti kita, menghantui kita dalam hidup. Romo, saya nggak mau lagi lah berdamai sama dia. Saya udah mencoba, gagal Romo. Saya nyapa malah dibuang muka Romo. Saya kasih makanan malah dilempar Romo. Sakit, nggak bakal mau lagi. Artinya kita menyerah. Coba lagi. Jangan sampai musuh-musuh kita bersorak-sorai karena kita menyerah dan kalah. Saudara-saudara, ingatlah ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat akan pudar dan musnah kalau kita menghadirkan cahaya Tuhan dalam hidup kita. Kuasa-kuasa kegelapan, mana bisa kegelapan bisa mengalahkan terang? Nggak bisa. Teranglah yang mengalahkan kegelapan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa kita takuti? Saudara-saudara, kalahkan musuh kita, terutama diri kita sendiri, kemalasan kita. Yang keempat, botol warna ungu. Di situ ada Mazmur bab 63 ayat 2. Mazmur bab 63 ayat 2. Apa yang tertulis di situ ya? Dan mengapa saya memilih botol warna ungu ini? Pasti bukan sekedar cute, bukan sekedar unyu-unyu. Pasti ada pesan Tuhan untuk kita. Dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang doa-doanya mulai kering? Siapa yang hidupnya mulai kering? Siapa yang relasi-relasinya sudah mulai kering? Dalam pelayanan pun kering. Kalau tanaman kering, dia tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Maka saudara-saudara, biarlah rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, cahaya Tuhan, air-air berkat mengalir dalam hidup kita, membasahi hati kita yang kering, relasi-relasi kita yang semua ini mungkin cuma formalitas belaka. Saudara-saudara, kalau relasi sama pasangan kering, relasi sama anak kering, relasi sama sahabat kering, relasi dalam pelayanan kering, jangan-jangan relasi kita sama Tuhan juga kering selama ini. Karena kita nggak cari Tuhan dengan semestinya. Semuanya cuma formalitas belaka, maka keringlah ia. Seperti sebuah tumbuhan tidak pernah disirami oleh air yang sejuk dan segar. Seperti badan kita kalau udah nggak minum berjam-jam, lemes, gak ada gairah, mau bergerak juga capek.
Mau senyum juga terpaksa. Bibir kering, kulit kering, semua yang kering itu nggak bagus saudara-saudara. Biarlah rahmat air sumber hidup mengalir dalam diriku saat ini. Tuhan membasahi seluruh kehidupanku. Segala yang kering dibasahkan. Hati yang keras membatu dilembutkan. Tuhan, berilah aku air kehidupan. Keren bukan? Kemudian siapa yang memilih botol warna hijau? Di botol warna hijau ada Mazmur bab 86. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan begini. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Romo kok cocok banget sama saya sih? Saya ini udah sengsara luar biasa Romo. Dalam segala hal. Saya itu miskin dalam segala hal juga. Materi juga, hutang piutang juga, rezeki-rezeki juga. Hal rohani juga ikut-ikutan miskin lama-lama. Relasi juga ikut-ikutan miskin. Dikatakan, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Apakah Anda yang memilih botol hijau ini adalah orang yang sedang berusaha untuk mencari Allah, berseru dalam doa, segala usaha mencari kehendak Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan untuk jalan keluar bagi hidup Anda, bagi masalah-masalah Anda. Di sini dikatakan, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara-saudara, yang mau diajak dari Mazmur ini adalah jangan-jangan sekali lagi ketika kita berdoa, ekaristi, kebaktian, penyembahan, tidak segenap hati, dengan segenap jiwa kita mencintai Tuhan. Masih jiwa yang terbagi-bagi. Kalau kita mau ke gereja ada kesibukan lain, ke gerejanya dikalahkan. Kondangan lah, pesta lah, kuliner lah. Relasi sama Tuhan menjadi nomor sekian. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan meminta kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap hatimu. Segenap, seluruh Tuhan. Hati yang tidak terbagi. Kalau misa, kalau baca kitab suci panjang dikit udah lirik-lirik jam, ini kok lama banget. Itu tanda kita itu setengah hati sama Tuhan. Kalau misa misalnya khotbahnya menjemukan, udah kita malas ke gereja, itu juga. Karena mencari Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa kita yang berjumpa dengan Allah. Seperti handphone yang tidak di-charge, kita dicolok ke charger. Kita menggali sampai penuh kalau bisa. Masa sih Anda kalau ngecas handphone mau cuma 20% sampai penuh. Nah itu, maka jiwa kita menyerap kekuatan ilahi. Saudara-saudara, semoga 5 ayat ini, 5 bacaan-bacaan ini menggerakkan hati Anda, membuat hidup Anda penuh dengan berkat-berkat Allah.